baik lagi, yang lebih baik lagi dari apa yang ia punya dalam kehidupannya. Engkau istiqomah punya warung kecilmu habis, tetapi engkau ikhlas dan ridho untuk menjalankan jalan istiqomah, akan Allah gantikan dengan warung yang luar biasa lagi. Amin. Ya Rabbal, jangan takut di dalam menjalankan jalan istiqomah ibadah kepada Allah, jangan takut. Apalagi cuma sebulan sekali, ya Bu ya, sebulan sekali di setiap malam Jumat Kliwon duduk di tempat ini, sudahlah, jangan lagi mundur. Lanjut, jangan ini zikir di tempat ini. Saya yakin, Mbah. Nih catat nih dengan kolbu masing-masing, 5 tahun ke depan gak muat nih jamaah. Gak muat jamaah. Aku yakin. Lalu mau kemana kita? Apakah kita orang yang mau tertinggal, atau orang yang terdepan, atau orang yang jaga istiqomah? Kalau orang yang jaga istiqomah, hujan tetap berjalan, karena dalam perjalanan istiqomah ada lima. Yang pertama adalah halangan, rintangan, tantangan, ujian dan cobaan. Ingat Bu, halangan, rintangan, ujian, cobaan. Halangan, rintangan, tantangan, ujian dan cobaan. 5 halangan. Mau zikir malam Jumat Kliwon, tiba-tiba ada mau berangkat depan rumah hajatan, itu namanya halangan. Tetangga kita kagak datang, gak enak. Kita nongkrong gak enak. Bagaimana caranya? Layani dulu saudaramu, temani dulu saudaramu, jangan tinggalkan istiqomahmu. Itu orang baru satu langkah menghadap kepada jalan istiqomah. Halangan. Terus yang kedua, rintangan mau berangkat ngaji, tiba-tiba orang tua sakit. Wajib mana ngaji dengan ngurus orang tua? Saya tanya. Wajib mana? Dua-duanya wajib. Sebab yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban yang diajarkan oleh Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya ibu sampai ke liang lahat. Wajib mengurus orang tua juga. Birrul walidain, layani orang tuamu. Bagaimana caramu untuk menghilangkan daripada rintangan? Caranya, urus dulu ayah dan ibumu yang sedang sakit, doakan pula, mohon ridhonya, engkau berangkat ke tempat istiqomah. Di istiqomahmu dengan orang-orang yang anaknya datang ketika melayani orang tua yang sedang sakit, dia minta izin duduk di tempat majlis istiqomah. Dia istiqomah, dia zikir, mantap, netap, nyecap, ibadah kepada Allah. Seluruh penyakit orang tuanya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang tuanya meninggal sekalipun sudah mendapatkan doa dan diaku sebagai santrinya Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani. Karena dawuh Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani, siapa yang menjadi murid-muridku, siapa yang menyebut namaku, dia yang berada dalam barisan jamaahku, akan aku gandeng dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Halangan, rintangan. Yang ketiga ini tantangan. Tantangan mana tantangan? Hujan itu kalau orang yang lagi istiqomah, hujan mau bergerak apa tidak? Kalau lagi hujan mau pindah apa tidak? Jangan jaga ikan cere. Kenal ikan cere kalau kata guru kita? Tahu nggak? Ikan cere kalau digeprak udah minggir, betul nggak? Jadi ikan betik. Begitu digeprak dia mendem, nggak takut air. Ibarat kata padi direndam, padi yang bagus kira-kira ngambang apa tenggelam? Kalau yang ngambang namanya apa? Oh gabuk, nih kayaknya gabuk kan? Nah gabuk, kalau gabuk dijual laku nggak? Di desa keluar beras enggak? Kalau gabah yang kalau direndam tenggelam, dijemur, dikeringin, dijadiin beras bisa enggak? Nah, ibarat kata seperti itu. Orang yang istiqomah tidak akan mundur. Jangankan jarak, jangankan yang namanya menyeberangi sungai, jangankan hujan, petir dan halilintar pun menghalangi aku akan terajang untuk istiqomah. Itu orang yang mantap, madep di dalam istiqomah.
Ini kagak. Kalau hujan yang dia keluarin tangan. Gerimis, iya kan? Oh, hujan ini gede, iya kan? Kalau mau ngaji, tapi kalau mau kondangan, mau besan, nggak jadi nih, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu 3 halangan, rintangan, tantang. Nah, ujian belum. Kalau sudah bisa melewati halangan, sudah bisa menerjang rintangan, sudah bisa melewati tantangan, baru masuk kepada ujian. Ujian itu berat. Mau berangkat istiqomah, istri kadang-kadang cemberut. Mau berangkat istiqomah, kadang suami tidak mengizinkan bagi istri yang senang istiqomah. Mau berangkat istiqomah, serupiah pun tidak ada di kantong. Mau istiqomah, bensin gak ada. Mau istiqomah, ban ngedok. Iya, mau istiqomah, lain sebagainya. Dia tetap jalan. Jangankan saya naik motor, jangankan naik mobil, jalan kaki sekalipun untuk menjaga istiqomah, saya akan berangkat untuk istiqomah. Begitu, itu baru ujian. Nah, cobaan ini yang terakhir, cobaan. Dicoba mau istiqomah, tiba-tiba mau berangkat istiqomah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tiba-tiba menggigil badannya, sakit badannya, seluruh tubuhnya gemetar. Mau berangkat istiqomah, kepala sakit, kuping berdenging, mata mengeluarkan air mata, hidung pilek, napas sesak, badan gak ada tenaga. Ingat cobaanmu, engkau dalam keadaan terbaring di tempat tidurmu meninggal dunia, apa engkau memilih jalan kepada istiqomah? Engkau jalan dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, hatta mati di tengah perjalanan di dalam menuju Allah. Itu orang-orang yang sudah bisa melewati ujian dan cobaan. Itu semuanya sudah ada di Jamaah Manaqib. Alhamdulillah. Yang dulu bulan yang lalu datang acara di tempatnya Ustadz Kobra sampai keder-keder ya Bu ya. Jalan jauh-jauh muter sampai rumah. Jam berapa tuh sampai rumah dulu? Maghrib, subuhan. Ya, subuhan sampai dari sini ke sana berangkat. Dia karena mengejar cinta kepada guru kita Abah Ki Haji Tubagus Al Mubarak, dia datangi walaupun jaraknya jauh. Hadirin yang masih bisa dikejar, masih pakai kendaraan, masih pakai motor, masih pakai mobil, itu mah dekat. Bekasi Indonesia bukan? Indonesia bukan? Jawa Barat bukan? Subang Jawa Barat bukan? Masih satu provinsi. Hitungan berhitungan jam untuk mengejar kecintaan kepada guru. Untuk apa? Supaya disambungkan cintamu dan cintaku oleh guru kita kepada cintanya Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani, kepada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Begitu. Jadi kalau istiqomah jangan gampang nyerah, Bu. Jangan gampangnya nyerah, karena orang yang istiqomah, innalladzina, nih kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanajjalu alaihimul malaikah. Ya Allah, Bu, kalau ibu mengartikan, ibu mentadaburi, bapak dan jamaah sekalian mengambil ibrah, mengambil tongkat, mengambil satu ikatan perjalanan di dalam istiqomah, mual bakal mundur walaupun rumah tergusur, mual bakal mundur walaupun harta habis, mual bakal meninggalkan istiqomah, tetap ia jaga. Kenapa? Orang yang istiqomah, kata Allah, yakin orang? Yakin. Kata Allah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah akan ditemani, diutus oleh Allah para malaikat. Ibu lagi susah banget, beras udah tinggal sedikit, gas udah entip-entipan, pulsa sudah berbunyi, betul tidak? Anak minta bayaran, besok pagi matahari terbit harus memberikan ongkos buat anak-anak kita sekolah, sepeser uang pun tidak ada. Tapi ibu punya istiqomah, akan Allah utus malaikat yang akan mendatangi ibu. Malaikat tersebut bukan malaikat yang berbentuk cahaya. Bisa saja orang yang kita tidak kenal, tetangga kita tiba-tiba nyampe.
Tiba-tiba nyampe, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kata orang Bekasi gini, "Po, kemarin ini Po minjemin beras sama saya. Nih Po, saya ganti 1 gantang. Po, lah saya nggak minjemin. Udah Po, pegang." Itu manusia yang berhati malai, bukan kepengen dia yang datang, tetapi Allah yang utus. Karena ibu sudah menjaga istiqomah. Pernah nggak mengalami hal demikian? Lagi nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada yang datang. Pernah nggak? Saya sering, Bu, sering menemukan hal yang demikian. Kenapa? Karena orang yang jalan dalam istiqomah sudah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.